Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salazara Ferdiana dengan NIM akhir 084. Di video ini saya akan menganalisis kasus hukum bisnis Shopee yang terjadi pada tahun 2024 terkait dengan dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia. Pada Juni 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan bahwa Shopee telah melakukan praktek yang melanggar aturan persaingan usaha. Kasus ini bermula dari dugaan bahwa Shopee mengarah pengguna untuk memilih layanan pengiriman tertentu di aplikasinya, sehingga kompetisi antar layanan pengiriman menjadi tidak adil. Permasalahan utamanya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Shopee dituduh menjalankan praksis yang untuk membatasi pilihan konsumen dan menghambat kompetisi yang sehat dari penyedia layanan pengiriman lainnya. KPPU menilai bahwa perilaku ini berpotensi merugikan konsumen dan perusahaan lain yang setara di pasaran, karena Shopee sebagai platform besar memiliki pengaruh kuat untuk mengarahkan perilaku konsumen. Shopee kemudian mengakui pelanggaran hukum tersebut dan menyatakan akan menyesuaikan aplikasi serta layanannya sesuai dengan arahan KPPU. Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa perusahaan besar digital pun harus patuh pada hukum persaingan usaha di Indonesia, terutama dalam memberikan pilihan yang adil kepada konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat melihat bahwa yang pertama, fair competition itu penting. Kasus Shopee menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat menjadi fondasi utama dalam hukum bisnis. Dalam konteks hukum persaingan usaha, praktik ini dapat dianggap sebagai diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan karena Shopee memiliki kendali besar atas perilaku konsumen. Yang kedua, peraturan berlaku untuk bisnis digital. Banyak perusahaan digital beranggapan bahwa model bisnis berbasis teknologi membuat mereka berada di wilayah abu-abu terhadap hukum. Namun, kasus Shopee menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tetap berlaku bagi bisnis digital sama seperti perusahaan konvensional lainnya. Yang terakhir, konsumen berhak atas pilihan yang adil. Salah satu dampak paling penting dari kasus ini adalah perlindungan terhadap hak konsumen. Ketika pilihan pengiriman diarahkan atau diprioritaskan secara tidak transparan, konsumen sebenarnya tidak mendapatkan kebebasan penuh dalam memilih layanan terbaik. Dalam hukum bisnis modern, konsumen tidak hanya dilihat sebagai pengguna akhir, tetapi juga sebagai pihak yang harus dilindungi dari praktik bisnis manipulatif. Secara keseluruhan, kasus Shopee tahun 2024 menjadi contoh nyata bahwa hukum bisnis berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan pasar, khususnya di era ekonomi digital. Kasus ini mengajarkan bahwa besar perusahaan tidak menghapus kewajiban hukum dan setiap pelaku usaha harus menjalankan bisnis secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sekian video mengenai analisis kasus yang terjadi pada Shopee di tahun 2024. Terima kasih.